Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Selalu jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Olahraga yang teratur dan jangan lupa belajar. Hari ini kita masih melanjutkan tema 5. Mulai hari ini kita mulai di subtema 3 pembelajaran 1. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dan matematika. Oke, langsung kita mulai ya. Kita bahas yang bahasa Indonesia dulu. Oke. Kalian buka buku paketnya, buku paket tema 5 halaman 122. Di situ ada surat ya. Jadi Dayu mendapat surat dari Komang. Siapa Komang? Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Oke, kita baca dulu ya. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan, selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Oke, kalian sudah baca suratnya. Pahami isinya ya. Terus ada pertanyaan ini. Yang pertama, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Jadi surat itu menceritakan peristiwa apa sih? Komang ini cerita apa ke Dayu? Cerita apa? Ya benar, Komang ini cerita soal Gunung Agung ya, bencana alam Gunung Agung. Ini gunung meletus. Jadi jawabannya adalah meletusnya Gunung Agung. Pertanyaan kedua, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Kapannya itu kita lihat di suratnya itu ada tulisannya 2 Agustus 2017. Di mananya juga ada itu di Denpasar. Jadi jawabannya adalah 2 Agustus 2017 di Denpasar, Bali. Selanjutnya bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Maksudnya itu bagaimana kita menanggulangi bencana gunung meletus ini ya. Cara kita menanggulanginya. Ya, tentu saja yang pertama, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung dan aliran lahar. Hindari debu dan awan panas. Memakai kacamata pelindung dan masker. Dan selanjutnya silahkan kalian tambahin sendiri kalau kalian punya ide. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa sih gunung itu meletus? Ya, penyebab gunung api meletus adalah karena magma yang terkumpul di dapur magma yang terletak di bawah gunung berapi sudah penuh dan akhirnya didorong keluar. Maka dari itu meletus keluar lahar. Terakhir, siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa ya? Gampang ya, tentu saja Dayu dan juga warga di sekitar Gunung Agung. Oke, jadi kalian kalau ada soal kayak gini, kalian baca suratnya, kalian pahami isinya, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Pertanyaannya itu pasti ya seputar surat itu dan jawabannya ya di dalam surat itu ada tulisannya. Kalian tinggal meneliti saja, tinggal memahami.
Dibaca pelan-pelan, dipahami. Nah, kemudian dicari itu jawabannya yang mana sih? Nah, gitu, nggak usah bingung ya, ini gampang. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Kelompokkanlah berdasarkan cuaca yang sama. Nah, di situ ada jas hujan, ada jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, dan sebagainya. Sekalian bisa lihat di situ ya. Nah, sekarang tugas kalian itu adalah meletakkan atau apa ya, mencocokkan benda-benda di samping ini dengan cuaca yang pas. Misalnya ini ada contoh ya, udah nomor 1 untuk kelengkapan cuaca panas. Nah, contohnya kipas bambu, kan cocok ya, panas-panas kipasan pakai kipas bambu. Untuk cuaca hujan kalian pakai payung ya, cocok. Payung masa dipakai di cuaca panas ya bisa sih, tapi kan ya umumnya pas hujan gitu. Jadi kalian cocokkan berdasarkan cuacanya. Oke, kita mulai dulu dari cuaca panas. Kita lihat dari bawah coba ya. Setelah kipas bambu ada apa itu? Ya, ada apa? Ya, kipas angin. Kemudian topi pantai, kalau lagi main ke pantai ya bisa dipakai. Apalagi kalau pas panas-panas tuh enaknya ngapain nih? Ya, minum es pisang hijau, makan es pisang hijau biar seger ya. Kemudian ada lagi tuh cendol atau dawet. Wah, seger sekali tuh pas panas-panas minum itu ya. Jus buah, terus es kelapa muda. Apalagi? Ya, topi. Kemudian baju kaos ya. Cuaca panas pakai kaos cocok. Cuaca panas masa pakai jaket kan nggak mungkin ya. Pakai kaos. Ya kecuali kalau sekolah kan nggak boleh pakai kaos ya. Oke, apalagi nih yang buat cuaca panas? Jas hujan nggak mungkin. Teh hangat enggak. Ya, itu aja ya buat yang cuaca panas. Sekarang yang cuaca hujan. Kita lihat dari atas. Ada jas hujan. Ya kan? Cuaca hujan, terus apa lagi? Jaket. Ya, hujan kan biasanya dingin ya, kalian pakai jaket gitu. Terus selimut biar gak kedinginan. Apalagi? Ya, teh hangat. Wedang ronde. Ya, itu ada bakso dan sup ayam. Ya kan? Jadi kita udah mencocokkan ya benda-benda sesuai dengan cuaca yang pas sama benda tersebut. Oke, selanjutnya matematika. KD 3.5 dan 4.5. Ini masih soal pecahan. Yuk kita baca ya. Dayu menceritakan isi surat Komang pada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu, Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba."
Dayu berpikir, setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Ya, gimana itu? Setengah perjalanan. Setengah itu 1/2. Berarti 1/2 tambah 1/2 berapa ya? Oke, kita ke contoh dulu ya, biar kalian paham ya. Ini gampang sekali, kalian perhatikan. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama di bawah ini. Ingat ya, pecahan itu yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal pecahan yang penyebutnya sama. Oke, berarti angka yang di bawahnya itu sama. Kita baca soalnya. Tulislah pernyataan matematika seperti contoh di bawah ini. Ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4. Kalian pahami ya? 1 kue dipotong menjadi 4. Di dalam bus, Bayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Dayu makan 1 potong kue. 1 potong. Berarti 1 bagian dari 4 bagian. Karena kue itu dipotong menjadi 4. Maka dari itu kita tulis 1/4. Ayah juga makan 1 potong. Berarti ayah juga makan 1 bagian dari total 4 bagian. Nih, kalian lihat. Penyebutnya sama. Ingat ya, yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, terus ditanya tuh, bagianku yang telah dimakan Dayu dan ayah itu berapa sih? Ya, kita jumlahkan berarti. Dayu 1/4, ayah 1/4. 1/4 tambah 1/4. Kalau ada pecahan yang penyebutnya udah sama gini, kita tinggal menjumlahkan saja. Jadi 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Satunya ditambahkan, pembilangnya dijumlahkan maksudnya, jadi 2. Penyebutnya gak usah dijumlahkan. Penyebutnya biar tetap 4. Jadi kan dibacanya gini ya. Dayu makan 1 bagian dari 4 bagian, ditambah ayah makan 1 bagian dari total 4 bagian. Total jadinya bagian yang dimakan ayah dan Dayu adalah 2 bagian dari total 4 bagian. Itulah kenapa penyebutnya nggak usah kalian jumlahkan, kan bagiannya tetap. Kita lanjut. Kalian paham ya? Pokoknya penyebutnya kalau sama, pembilangnya tinggal dijumlahkan saja, penyebutnya dibiarkan. Jangan dijumlahkan penyebutnya, yang dijumlahkan pembilangnya. Ya, yang dijumlahkan tuh angka yang di atasnya, yang di bawahnya biarin. Lanjut ke contoh 2. Contoh nomor 2. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. 1 batang dipotong jadi 10. Ingat, 1 dipotong jadi 10. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Kalian amati, Dayu makan berapa potong? Makan 3 potong. Dayu makan 3 potong ya. Total potongan coklat ada berapa? Ada 10. Nah, makanya kita tulis 3/10. Ibu makan berapa potong?
Ya, 2 potong. Total bagiannya ada 10. Makanya kita tulis 2/10. Kalian lihat penyebutnya sama-sama 10. Ya, berarti tinggal kita jumlahkan saja. 3 tambah 2, 5. 10-nya biarkan. Kan? Pembilangnya dijumlahkan, penyebutnya tetap. Sampai sini paham? Gampang sekali penjumlahan pecahan yang penyebutnya udah sama itu. Kita lanjut ya ke contoh nomor 3. Oke. Nomor 3. Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong. Ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Ibu makan 1 potong ya. Kita tulis 1. Total potongannya ada berapa? Ada 5. Kita tulis 1/5. Ayah makan 2. Totalnya ada 5. Kita tulis 2/5. Penyebutnya? Ya, sama-sama 5. Kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Ini pembilangnya kita jumlahkan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya tetap 5. Maka bagian roti yang dimakan ayah dan ibu adalah 3/5. Ya, totalnya 3/5. Maksudnya 3 potong dari total 5 potong. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, masih sangat sederhana sekali ini. Udah, contohnya 3 aja cukup. Oke. Nah, sekarang ke tugas. Ingat ya, tugas hari ini. Ada bahasa Indonesia dan matematika. Yang bahasa Indonesia, kalian buka LKS tema 5 halaman 49. Ayo berlatih. Itu di halaman 49 itu ada surat seperti di contoh tadi. Dan ada pertanyaan juga, kalian jawab ya. Seperti contoh yang tadi juga. Sama itu soal suratnya. Kalian pokoknya baca dan pahami, kemudian jawab pertanyaannya. Oke. Kemudian untuk yang matematika, yang pertama di buku paket tema 5 halaman 128. Yang kayak gini. Nah, itu. Jadi yang di buku paket itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 9 soal. Kalian kerjakan di buku tulis ya. Kemudian tugas yang kedua ada di LKS tema 5 halaman 50. Halaman 50 yang ayo berlatih itu ada 4 soal saja, soal penjumlahan pecahan. Kalian kerjakan langsung di LKS, Oke, setelah dikerjakan seperti biasa kalian foto, kemudian kirimkan ke WhatsApp. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih perhatiannya. Kalian belajar yang serius ya. Matematika pecahan harus kalian pahami. Oke. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung tanyakan ke saya via WA atau via telepon juga boleh. Oke, pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.